Panglima Komando Militer 14 Hasanuddin Mayor Jenderal Andi Sumangerka meresmikan markas Satuan Brigadir Infanteri 11 Badik Sakti yang berlokasi di eks kantor Korem 142 Tatak, Kelurahan Lapak D, Kecamatan Ujung, Parepare. Panglima Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin Mayor Jenderal Andi Sumangerka meresmikan markas Satuan Brigadir Infanteri 11 Badik Sakti yang berlokasi di eks kantor Korem 142 Tatak, Kelurahan Lapak D, Kecamatan Ujung, Parepare. Selain upacara peresmian markas Satuan Brigip yang pertama kali dibentuk di wilayah Pangdam 14 Hasanuddin ini ditandai dengan penekanan sirine dan pemotongan pita oleh Pangdam Kodam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal Andi Sumangerka bersama Wali Kota Parepare Haji Muhammad Taufan Pawe dan Bupati Baru Suardi Saleh. Mayor Jenderal Andi Sumangerka menguraikan alasan penempatan markas satuan berlambang Badik Sakti ini yang pertama kali dihadirkan di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Pembentukan Satuan Brigip 11 Badik Sakti sebagai gelar kekuatan. Di Kodam belum ada brigade. Ini yang pertama kami tempatkan di Parepare atas harapan dan permintaan masyarakat serta pemerintah daerah Parepare. Satuan Brigip 11 Badik Sakti ini merupakan satuan organik yang berkedudukan langsung di bawah Pangdam 14 Hasanuddin dan akan membawahi 3 satuan batalion yaitu Yonif 721 Makassau, Yonif 726 Tamalatea, dan 1 Yonif yang akan dibentuk di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Selain meresmikan Brigip 11 Badik Sakti, Pangdam 14 Hasanuddin juga mengalihkodalkan 3 kodim yang dibawahi Kodam 14 Hasanuddin, di antaranya Kodim 1403 Saweri Gading, Kodim 1414 Tator, dan Kodim 1419 Enrekang, yang sebelumnya merupakan jajaran Korem 142 Tatak, yang kini dialihkodalkan ke jajaran Korem 141 Todopuli. Jadi tugas pokok Kodam ya sama juga dalam tugas pokok TNI, yaitu ya mempertahankan, menegakkan, menjaga keutuhan wilayah. Jadi ya itu tugasnya, tapi di breakdown. Jadi tugas pokok TNI di breakdown menjadi tugas pokok Kodam, tugas pokok Kodam di breakdown menjadi tugas pokok brigade. Nah, teknis pelaksanaannya ada 2, lewat OMP maupun lewat OMSP. Nah, OMP itu adalah operasi militer yang memang sudah ini, sedangkan operasi militer selain perang, OMSP, itu ada 14 item. Salah satunya itu adalah membantu pemerintah daerah dalam rangka mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di daerah. Jadi Pak Bupati, Pak Wali Kota ini bisa dimanfaatkan karena mereka terdiri dari 3 batalion. Jadi satu brigade terdiri dari 3 batalion. Nah, yang sekarang yang sudah ada itu brigadenya batalionnya ada 2. Batalion 721 dan batalion 726. Satu batalion nanti lagi akan kita bentuk di Mamuju. Nah, itu kira-kira anunya ya. Jadi keberadaan brigade ini dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam dan membantu Pemda karena operasi militer selain perang itu ada 14 item, salah satunya membantu Pemda sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pembentukan brigade ini itu pasti karena kaitannya dengan gelar kekuatan ya. Di dalam satu Kodam itu pasti ada 1 brigade. Itu minimum excess force itu harus 1 brigade. Ya. Di Kodam ini belum ada brigade, maka dibentuklah di sini 1 brigade. Kenapa tempatnya di sini? Ini adalah kaitannya dengan permintaan, ya, permintaan masyarakat, permintaan daerah. Itu yang kita lanjutkan sampai ke tingkat pusat. Dan kebetulan dulunya di sini adalah Korem. Ya, Koremnya kita pindahkan ke Mamuju. Nah, aset-aset ini kita manfaatkan untuk pembentukan brigade. Jadi mempercepat akselerasi dalam rangka pembentukan ini. Terus, ya, keberadaan satuan yang alikodal ada kodim yang dialikodalkan. Mengapa kita alikodalkan?
Ya karena tadinya itu dia berada di Korem 142. 142 itu berada di sini, di Parepare. Sekarang dia pindah di Mamuju. Artinya rentan kendalinya dan rem di sana itu juga cukup jauh, sehingga komunikasi dan efektivitas kegiatan maka kita alihkan ke Korem 141 di bawah Korem Bone, sehingga itu mempermudah pengendalian. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Parepare makin dipercaya dan pada akhirnya peluang itu saya harus mengatakan dari personil brigif yang ada dengan keluarganya pasti membelanjakan duitnya dan menjadi sumber perputaran ekonomi yang menjanjikan. Jadi ini suatu kehormatan dan peluang yang saya harus manfaatkan dengan baik. Dan saya rasa kehadiran brigif Badik Sakti ini pasti akan pada akhirnya dekat dengan hadirat. Ya. Dari Kota Parepare, Sumarni melaporkan untuk AJP News.